Ya, selamat sore Pak Yusli. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Ya, puji Tuhan Pak, sehat. Ya, terima kasih Bu ya sudah meluangkan waktu untuk kita coaching sebentar ya Bu ya. Iya Pak. Kira-kira apa nih yang mau kita bicarakan sore ini? Begini Pak, sebenarnya ini Pak masalah pekerjaan sih Pak. Iya. Ya, karena sekarang beban kerja saya ini bertambah dari sebelumnya Pak. Bapak tahu kan kalau kita ini sebagai guru di sekolah itu sudah banyak tuntutan pekerjaan, belum membuat perangkat pembelajaran, kemudian mempersiapkan media, mendampingi anak-anak di kelas. Nah sekarang yang saya kerjakan bukan hanya itu. Di sekolah saya dikasih lagi pekerjaan sebagai bendahara BOS yang sangat ribet Pak. Karena saya belum begitu tahu dengan aplikasinya, termasuk bendahara baru lah Pak. Jadi semakin pusing Pak. Tambah lagi urusan keluarga ini Pak di rumah, anak-anak itu kasihan masih kecil. Saya sering tinggalkan mereka Pak karena pekerjaan. Jadi begitu Pak, bingung mau kerjakan yang mana. Karena semakin banyaknya biasa saya Pak stres duluan memikirkan itu Pak. Iya. Jadi Ibu pusing dengan beban pekerjaan yang bertambah Bu ya? Iya di Pak. Di sekolah bahkan di rumah. Jadi pekerjaan Ibu begitu banyak sehingga Ibu pusing untuk mengelolanya ya Bu ya? Iya betul sekali Pak. Baru dipikir saja sudah stres duluan. Oke. Jadi karena mungkin singkat saja ya Bu ya percakapan kita hari ini. Kira-kira apa yang Ibu ingin dapatkan di akhir percakapan kita hari ini? Saya sih pengennya Pak bisa membagi waktu antara pekerjaan saya di sekolah dengan keluarga, dan sedapat mungkin kalau bisa saya bisa menyelesaikan semua pekerjaan saya tepat waktu Pak, karena banyak juga yang waktunya itu hampir bersamaan semua. Jadi kalau bisa saya pun dapat solusi supaya bisa menyelesaikan semua pekerjaan saya tepat waktu Pak. Oke. Jadi ingin membagi waktu pekerjaan dan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu ya Bu ya? Iya Pak. Iya. Nah kalau kira-kira Ibu, kalau ciri-ciri supaya ataukah bagaimana sih Bu kalau umpamanya kalau kita pekerjaan itu bisa selesai tepat waktu? Kira-kira bagaimana Bu ya? Supaya bisa selesai tepat waktu. Dan pekerjaan itu artinya Bu kan tadi Ibu maunya pekerjaan itu bisa dibagi kemudian bisa selesai tepat waktu. Kira-kira bagaimana Ibu? Bagaimana sih kalau pekerjaan itu bisa selesai dengan baik begitu? Menurut Ibu? Ya kalau saya yang biasa saya alami, saya pilih-pilih dulu Pak kayaknya pekerjaan yang mendesak dulu. Ya saya pilih dulu pekerjaan yang paling mendesak untuk harus segera saya selesaikan. Nah itu dulu yang saya kerja, kemudian baru ke pekerjaan berikutnya. Nah biasa seperti itu Pak. Iya, jadi memilih pekerjaan yang mendesak dulu ya Bu ya? Iya, kadang saya tulis-tulis juga Pak, supaya tidak lupa. Supaya tidak lupa. Iya. Nah kalau sebenarnya kalau idealnya seperti itu menurut Ibu tadi, sebetulnya apa yang sekarang membuat Ibu atau apa yang mengganggu sehingga tadi bilangnya apa pusing dengan pekerjaan, apa kira-kira yang mengganggu sehingga tidak bisa membagi pekerjaan itu dengan? Iya, karena biasa nih Pak ada pekerjaan yang satu hari itu bisa sampai 2 atau 3 yang harus saya kerjakan saat itu. Makanya saya biasa bingung yang
mana dulu nih yang saya mau kerja, karena Lalu? saat itu hampir bersamaan semua. Kadang seperti itu, Pak. Oh begitu ya Bu ya. Iya, Pak. Ya, jadi kadang bersamaan semua. Iya, betul, Pak. Jadi kadang satu hari itu Mm-mm. ada 3 pekerjaan yang harus selesai di hari itu. Nah, jadi kayak numpuk-numpuk begitu, Pak. Jadi kasak-kusuk jadinya. Ya Bu ya. Jadi kalau sekarang reaksi Ibu, kalau sekarang ada yang seperti itu, reaksi Ibu seperti apa Bu? Biasanya Ibu bagaimana? Ya, biasanya kalau seperti itu, Pak, saya coba menenangkan dulu situasi saya, Pak. Karena kalau panik, saya biasa panik begitu, akhirnya malah tidak ada yang saya kerjakan. Jadi kadang saya mengambil jeda waktu dulu sebentar, tenang. Kemudian saya perhatikan kembali pekerjaan saya itu, kemudian saya catat, saya lihat dulu waktunya yang mana yang harus duluan ini saya kerjakan. Karena tidak mungkin satu kaligus saya kerjakan semua. Jadi ya bersamaan semua dikerjakan. Nah, tidak bisa. Jadi saya harus mulai satu-satu. Saya lihat dulu yang mana yang harus duluan selesai atau bisa duluan saya kerjakan. Ya, jadi saya pilih-pilih seperti itu, Pak. Jadi saya urutkan nih, kemudian mulai saya kerjakan yang menjadi prioritas utama itu, yang terlebih dahulu. Ya, itu supaya biasa saya lakukan saat mengalami itu, Pak. Jadi reaksi Bu seperti itu ya Bu, kalau umpamanya ada pekerjaan seperti itu ya Bu ya. Nah, iya, kira-kira Ibu sendiri maunya gimana kalau idealnya menurut Ibu? Ibu sendiri maunya bagaimana supaya kalau bisa membagi waktu yang seperti Ibu tadi bilang kan? Iya. Selesai tepat waktu. Ibu sendiri maunya gimana idealnya? Mungkin saya bisa pakai cara seperti itu kali, Pak ya. Ya. Mungkin mulai dengan membuat dulu daftar tugas pekerjaan saya. Seperti yang pernah saya lakukan, saya buat kembali daftar. Kemudian memprioritaskan dulu tugas mana yang harus saya kerjakan dulu, saya tempatkan di urutan pertama untuk diselesaikan. Kemudian mulai mengerjakan yang mana yang menjadi prioritas utama. Jadi dipilah-pilah dulu, didaftar dulu ya Bu ya? Iya Pak. Kemudian saya daftar dulu. Selain itu masih ada mungkin yang bisa dilakukan supaya situasi seperti itu? Oh iya Pak, karena selain pekerjaan saya di rumah ini, di sekolah ini, mungkin Pak supaya anak saya di rumah itu juga tidak sampai terbengkalai begitu Pak. Artinya ada yang jaga, mungkin saya akan minta bantuan sama orang tua Pak. Minta bantuan melihat atau menjaga anak saya dulu selama saya di sekolah, karena kadang di sekolah juga saya biasa jam pulang sekolah tidak langsung pulang, biasa masih tinggal menyelesaikan pekerjaan atau seperti ini, kemudian baru pulang ke rumah. Jadi mungkin itu Pak, saya mungkin bisa minta bantuan sama orang tua untuk menjaga anak saya sebentar sembari saya mengerjakan di rumah, di sekolah, supaya kalau pulang nanti waktu saya bisa dengan anak-anak, tidak terlalu banyak lagi kerjaan di rumah. Jadi urutannya sudah ada Bu ya, jadi memilah-milah pekerjaan, kemudian tadi menentukan mana yang prioritas, kemudian yang mendesak itu didahulukan, kemudian kalau ada masalah tentang anak ya, iya juga Pak. Ya. Jadi minta bantuan kepada orang tua untuk menjaga anak di rumah. Membantu untuk menjaga anak di rumah. Kemudian sudah ada yang tadi membantu ya Bu ya. Kemudian yang paling mungkin tadi sudah jadi sesuai urutannya Bu ya. Jadi menempatkan memilih pekerjaan yang
di prioritas utama. Ya. Nah, kira-kira Ibu mulainya bisa kapan, Ibu? Mungkin saya bisa segera lakukan, Pak, karena juga pekerjaan sekarang memang sedang banyak. Mungkin sebentar malam saya sudah mulai membuat daftar lagi, Pak. Saya sudah mulai membuat daftar dan menempatkan yang prioritas utama di nomor 1 untuk duluan dikerjakan. Ya, di titik ini kita sudah sampai ya percakapan kita. Yang kira-kira dari percakapan yang kita lakukan tadi, menurut Ibu apa yang kita dapatkan dari percakapan itu? Iya Pak Yusli, terima kasih ini karena setelah percakapan kita ini saya sudah mendapatkan solusi, Pak. Paling tidak selain saya jadi agak ringan beban pikiran ini, Pak, sudah berbagi, saya juga sudah dapatkan solusi yang terbaik saya kira, Pak, ini untuk mengatasi masalah saya ini. Yang iya Pak, termasuk tadi dengan pekerjaan di sekolah dan dengan keluarga, Pak, khususnya anak-anak. Jadi yang tadi membagi waktu pekerjaan dan menyelesaikan tepat waktu ya. Iya Pak. Sudah ada temukan solusi dari Ibu sendiri, yaitu memilah pekerjaan, kemudian kalau yang di rumah itu diminta bantuan sama orang tua. Ya. Iya Pak. Bagaimana Bu sekarang perasaannya? Ya, sudah lega Pak. Sudah lega sekarang Pak. Ya. Iya. Terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktunya untuk kucing saya, mengucing saya ini Pak. Iya, sama-sama Bu. Terima kasih juga kembali. Semoga semua bisa dilakukan dengan baik ya Bu ya. Amin Pak. Terima kasih Pak, sekali lagi terima kasih. Terima kasih Bu.